baru 5 tahun. Makhluk mungil. Terbaring tak berdaya dalam genangan darat. Memprihatinkan seperti kucing liar kecil. Aku banyak merenung. Sebelum memutuskan untuk menjemputmu, aku kehilangan pekerjaanku hari itu. Kupikir itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Rumah ini besar sekali. Seperti istana. Apa ibu benar-benar tinggal di sini? Demam tinggi 5 tahun lalu itu membuatnya lupa segalanya. Xiao Yongqiang. Ini Lin 11. Siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Tuan Lin, aku hanya ingin anak itu untuk melihat Nona Lin. Xiao Xiao, cepat panggil dia kakak. 5 tahun lalu. Sejak kau membawanya pergi, dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Linku. Bawa dia dan pergi dari sini. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Setengah langkah pun, jangan masuk ke keluarga Linku. Tuan Lin, Anda, kasihanilah kami. Sejak saya meninggalkan keluarga Lin, saya telah bekerja serabutan di mana-mana. Tahun lalu ini, saya belum bisa menabung banyak. Saya tidak berpendidikan tinggi, tapi sekarang... Ayah, Baiklah, jangan pikir hanya karena kau memberinya ginjal, menyelamatkan nyawanya. Kalau dia tidak hanya mencoba memanfaatkanmu sebagai sapi perah, untuk memeras uang dari keluarga Lin kami? Tuan Lin, bukan begitu? Bukankah hanya uang yang kau inginkan? Apa kau mau uang? Apakah ini cukup? Oh Tuan Lin, Anda salah paham. Tidak cukup kan? Apakah ini cukup, tanda tanya? Cukup? Cukup? Sepuluh tahun kemudian. Ayah, aku pulang. Xiao Xiao berusia 22 tahun. Xiao Xiao sudah kembali. Lapar? Ayo makan. Tak perlu, aku kerja di restoran hari ini. Restoran itu, ada rombongan besar datang dan memesan begitu banyak makanan. Tetapi mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Banyak sekali makanan enak. Ikan udang. Semua favoritmu. Dan ada ini juga. Ikan ini besar sekali. Ayah cepat makan. Enak. Sudah waktunya. Kau makanlah. Ayah, aku pergi sekarang. Kau baru saja kembali, mau kemana? Aku akan menggantikan shift di rumah sakit. Ada bonus 200 yuan. Ya. Aku pergi. Kau. Oh iya. Ingat minum obatmu. Ayah. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, agar ayah bisa hidup nyaman. Aku pergi dulu. Xiao Xiao. Tidak apa-apa. Ayah hanya ingin memanggilmu. Cepatlah pergi. Hati-hati di jalan. Ingat minum obatmu. Anda sekarang berada di stadium akhir kanker paru-paru. Kemoterapi tidak lagi efektif. Sekarang tinggal satu cara lagi, transplantasi paru-paru. Berapa biayanya? Biayanya 800.000. Xiao, ayahmu mencoba bunuh diri dengan minum pestisida. Dia sudah dibawa ke rumah sakit kami. Shangji, tolong bantu aku menjaga pasien. Baik. Ruang operasi. Dr. Liu, ayahku adalah satu-satunya keluargaku. Kumohon tolong selamatkan dia. Xiao Xiao, untungnya para tetangga membawanya tepat waktu. Nyawanya telah diselamatkan. Tapi kau tahu, kanker paru-paru ayahmu telah mencapai stadium yang sangat serius. Jika dia tidak segera menjalani transplantasi paru-paru, aku khawatir tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kanker paru-paru? Ya, saya sudah bicara dengan ayahmu tentang ini. Tapi dia menyerah karena telah... Sumber daya manusia Fenghua. Bos, aku sedang mencari pekerjaan paruh waktu baru. Lebih disukai yang memberikan gaji di muka. Xiao Xiao, kamu bekerja paruh waktu 4 sekaligus. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu karena pingsan di toko orang lain terakhir kali. Pergi dari sini. Tidak ada lowongan. Pergi, tidak punya. Pergi. Kapan aku pernah meminjam uang darimu? Apa kau punya bukti? Tidak pergi. Kamu bahkan tidak bisa menangani minum dengan pelanggan. Kamu dipecat. Keluar. Aku akan menuntutmu karena pemerasan.
Suster Zhao, kami semua, pasien yang pernah kau rawat. Kami dengar operasi ayahmu sangat membutuhkan uang. Kami semua mengumpulkan 50.000 yuan. Terimalah. Tidak. Kalian semua juga pasien. Kalian juga butuh uang. Jangan berikan padaku. Operasi ayahmu penting. Terimalah. Ambil. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dokter Liu ini 80.000 The yuan. film was translated Kumohon. and narrated by Kumohon Ed atur Media. operasi untuk ayahku dulu. Yeah. Xiao, kau tahu peraturan rumah sakit. Aku tahu. Ini masih jauh dari cukup. Pikirkan lagi, apakah ada kerabat lain di keluargamu? Kerabat. Ibu, aku akan mencarinya. Dia pasti akan membantuku. Ambil ini dulu. Xiao. Zai 11. Apa kau baik-baik saja di sana? Ibu sangat merindukanmu. Sangat-sangat merindukanmu. Nona Sulung, Tuan Muda dan Nona Momo hampir kembali. Pergi dan lihat, apakah itu Lin Ye dan Momo yang menjemput Xiaomi? Ya. Permisi. Apakah Nyonya Lin Wanyu ada di rumah? Ya, silakan tunggu sebentar. Nona sulung seseorang mencarimu. Siapa itu? Aku tak tahu, dia gadis yang aneh. Gadis aneh. Anda mencari siapa? Anda. Usir kedua pembawa sial ini dari sini, Tuan Lin Kumohan. Biarkan anak itu melihat ibunya. Kamu Xiao. Kakek. Jangan panggil aku kakak. Dasar pembawa sial. Apakah Xiao Yongqiang lagi minta uang sama kamu? Usir dia dari sini. Jangan sampai nona muda dengar ini. Lepaskan aku. Kakek, aku benar-benar putus asa. Itu sebabnya aku datang mencari ibu. Apa maumu sama anakku? Pergi. Tidak. Pemberitahuan kondisi kritis. Aku harus mengumpulkan uang hari ini. Kakek, kumohon. Pinjami aku uang. Aku pasti akan membayarmu kembali dengan bunga nanti. Membayarmu kembali. Bocah tengik, apa yang bisa kau pakai untuk membayar hutangmu? Aku bersumpah. Aku akan membayarmu kembali. Jika kakak benar-benar tidak mau meminjamkannya kepadaku, bisakah kau mengizinkanku bertemu ibu? Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau tidak tahu kan? 15 tahun yang lalu, ibumu lah yang meninggalkanmu. Kau pembawa sial. Keluarga Linku tidak akan pernah membiarkanmu menginjakkan kaki di sini. Pergi sekarang, kalau tidak jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Saya. Ibu. Nona Momo memanggil. Datang. Biar ku bilang. Tak seorang pun di keluarga Lin ini yang menerimamu. Keluar. Itu Tuan Muda dan Nona Momo. Cepat. Kunci dia di gudang. Jangan sampai mereka melihatnya, ya.
Siang Ji. Xiao Xiao, di mana kau? Ayahmu di rumah sakit, kondisinya tidak baik. Katakan sesuatu. Halo, Pasiennya sekarat. Siapkan untuk resusitasi. Wah, menuju pesta penyembuhan Xiaomi. pelan-pelan. Ada orang di dalam. Apakah ada orang di luar sana? Keluarkan aku. Apakah ada orang di luar sana? Siapa di dalam? Gawat, Nona Momo terkilir pergelangan kakinya. Mau. Ibu. Jangan pergi. Jangan pergi, Ibu. Apa kau sudah sampai? Ayahmu ingin bertemu denganmu. Halo ayah. Ayah. Jawab teleponnya. Kemana dia pergi? Ayah. Aku cuma bisa menemanimu sampai sini saja. Mulai sekarang, kau harus berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Xiao Yongqiang. Xiao Yongqiang. Xiao Yongqiang bangun. Ayah. Ayah. Ayah ini Xiao. Buka matamu dan lihat aku, oke? Ayah. Ayah. Bangun. Xiao. The film was Ayahmu punya pesan translated untukmu. and narrated by M Media. Bilang padanya, jangan takut untuk berani, untuk berbaik hati. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu dengannya. Ayo pergi. Ayah, jangan tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Cepat lepaskan. Ayahmu sudah tiada. Ayahmu menyerah atas pengobatannya sendiri. Dia tak ingin menjadi beban bagimu, Xiao. Ayah. Aku ingin pergi mencari ayah. Aku ingin pergi mencari ayah. Ayah. Xiao. Ayah. 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 Xiao.
Kami di sini. Wah, rumah yang besar sekali. Seperti kastil. Apakah ibu benar-benar tinggal di sini? Kau Nona Momo, guru les kan? Silakan ikut saya. Jadi, beginilah rupanya di dalam. Hari pertama di perusahaan bagaimana? Bagaimana? Cukup bagus. Aku beradaptasi dengan baik. Ayo, ibu duduk. Hari pertama di Tika bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Hahaha, horor. Ibu, kata. Momo. Ayah, bayiku pulang sekolah. Apa kolah? Tidak lelah? Siapa kau? Nona muda. Ini. Guru les untuk Nona Momo. Ibu, aku tidak suka guru ini. Kau dengar itu? Momo bilang. Dia tidak suka orang ini. Ganti dia. Os, Kenapa kau belum pergi? Nyonya Lin. Saya menandatangani kontrak dengan asisten rumah tangga Anda. Jika Anda ingin melanggarnya, bayar dendanya dulu. Denda kecil. Kau pikir keluarga Lin kita tidak mampu membayarnya? Pengurus rumah tangga, aku memintamu untuk mencari Momo, seorang guru les yang baik. Orang seperti apa yang kau temukan? Bertampang jahat. Berani sekali dia melawan majikannya. Usir dia dari sini. ya Nona muda. Aku akan segera menggantikannya. Pergi. Tunggu sebentar. Ibu, aku sudah lihat resume Nona muda ini. Kita alumni. The Dulu film dia was masuk sekolah translated kita dengan and nilai tertinggi narrated by se-Indonesia. M Dia Media. kerja paruh waktu untuk bayar sekolah. Nilai bagus. Sabar. Dia kandidat terbaik untuk guru les privat. Ya Nona muda. Dan kami menandatangani perjanjian dengan Nona Xiao, menjamin bahwa Nona Momo nilai tengah semester akan meningkat ke 10 besar di kelasnya. Momo. Apa kau mau dia menjadi guru lesmu? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Gadis nakal ini. Kakakmu akan segera lulus. Di mana dia punya banyak waktu untuk mengajarimu. Baiklah. Anak baik Momo. Kalau begitu, kau boleh tinggal untuk saat ini, tapi menjadi guru les di rumah kami. Ada aturannya. Tidak boleh memakai riasan, tidak boleh berdandan seperti merak. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira kau mencoba membuat seseorang terkesan. Nyonya Lin Wanyu, saya perlu mengingatkan Anda. Saya di sini bekerja berdasarkan kontrak. Cara saya berpakaian adalah kebebasan saya. Jika Anda ingin menetapkan syarat bayar ekstra, juga, tolong panggil saya Guru Xiao. Dan perhatikan nada bicara Anda. Berbicara tentang pengaruh buruk pada anak-anak, sepertinya Nyonya Lin biasanya mengajari anaknya cara memperlakukan orang yang lebih tua. Baik Ibu. Guru Xiao, kami salah tadi. Aku minta maaf atas nama ibuku. Kepala pelayan, tolong antar Guru Xiao ke kamarnya untuk istirahat. Ya Tuan muda. Guru Xiao, lewat sini. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bersikap sopan sekali pada seorang pelayan? Ibu, dia kan guru Momo. Kita harus tetap hormati guru. Menghormati guru kita? Kau memperlakukannya seperti seorang guru, tapi dia mungkin tidak punya hati seorang guru. Apa maksudmu? Aku sudah melihat banyak wanita seperti dia, lahir rendah, tidak punya ambisi. Selalu bermimpi suatu hari nanti mendapatkan tuan muda kaya. Burung pegar berubah menjadi burung finik. Kau jangan tertipu oleh penampilannya. Kau terlalu berlebihan. Guru Xiao tidak seperti itu. Itu belum tentu benar. Aku sudah melihat resumenya. Dia dari keluarga orang tua tunggal. Gadis sepertinya yang lahir dari seorang ibu tapi tidak dibesarkan olehnya. Tidak punya sopan santun sama sekali. Ibu, Bukankah aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri? jangan khawatir. Aku tahu yang kulakukan. Brengsek, ngapain kau? Ini waktu belajar. Waktunya mengerjakan PR. Kembalikan Xiaomi padaku. Xiaomi ya? Kau cukup beruntung. Hati-hati, jangan sentuh.
Jahitannya. Dia baru saja dioperasi. Dia masih kesakitan. Sepertinya kau sangat peduli tentang itu. Xiaomi tumbuh bersamaku. Dia sudah seperti keluarga. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat. Seberapa peduli kau tentang itu? Apa yang akan kau lakukan? Ayo kerjakan PR-mu. Kau punya 20 menit untuk menyelesaikan 10 pertanyaan ini. Kalau tidak, setiap kali kau malas-malas AM, aku hanya akan memukul mimimu sekali. Jahat sekali kau. Tersisa 19 menit. Meskipun niat awalmu adalah membuat Momo belajar dengan giat, tapi aku peringatkan kau, perhatikan metodemu. Apa yang kulakukan? Kau menyakiti Xiaomi, kucing itu. Kucing. Apa kau pikir itu hanya seekor kucing biasa? Xiaomi tumbuh bersama Momo. Itu anggota keluarga kami, seorang anggota. Aku ingat belum lama ini. Kau menghabiskan 80.000 penuh untuk merawat seekor kucing. Apalagi, itu keluarga Film was kami. translated Apa itu and 80.000? narrated by M Sekadar. Media. Denda sekadar. Lalu tahukah kau bahwa belum lama ini aku tidak bisa meminjam 80.000 untuk operasi dan aku kehilangan satu-satunya keluargaku? Apa yang kau bicarakan? Keluargamu tidak punya uang untuk berobat dan apa hubungannya denganku kalau saudaramu meninggal? Kenapa kau membentakku? Ya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu? Aku mengerti. Orang-orang sepertimu, rakyat jelata tingkat bawah, aku sudah melihat banyak. Kau miskin dan tidak kompeten, dan selalu menyalahkan kami, orang kaya. Aku peringatkan kau, singkirkan kebencianmu terhadap orang kaya. Momo adalah putri, satu-satunya Lin Wanyu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya dengan alasan apapun. Jika ada waktu berikutnya, kemasi barang-barangmu dan pergi. Guru Xiao. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ibuku memang begitu. Aku dan adikku adalah titik lemahnya. Kalau ada yang berani menyentuh mereka, dia akan melawan sampai mati. Ibumu sangat mencintaimu. Adakah seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya sendiri? Bagaimana kalau begini? Aku traktir makan. Anggap saja sebagai permintaan maaf ibuku. Hah? Jangan ditolak. Sekalipun bukan untuk ibuku dan Momo. Kita alumni. Kau tak akan menolak memberiku muka kan? Linmo, Guru Xiao. Kenapa kau di sini? Aku akan segera kembali dan mengerjakan PR-ku. hati-hati. Tolong. Mau. Apa kau mencoba membunuh putriku? Dia tidak bisa berenang. Mau, lepaskan aku. Turunkan aku. Ada apa dengan nona muda? Cepat. Selamatkan Mau. Ya, Bawa Mau kembali ke kamarnya. Siapkan teh jahe. Panggil dokter keluarga. ya. Bagaimana keadaannya dokter? Dia baik-baik saja. Tapi, Tapi apa? Ibu aku baik-baik saja. bukan apa-apa. Hanya sedikit detak jantung tidak teratur. Mungkin karena hampir tenggelam. Momo, kau membuatku takut setengah mati. Katakan padaku, bagaimana kau bisa jatuh ke kolam renang? Xiao mendorongku. Momo hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana kau bisa begitu tega berbuat salah padanya? Kau mencoba membunuhnya?
Membunuhnya, Nona Lin. Tolong pahami, aku menyelamatkannya. Beraninya kau berbohong, kau pikir putriku sedang menjebakmu. Aku buta. Membiarkanmu tinggal di sini. Kau pembunuh. Momo, katakan yang sebenarnya. Bagaimana The kau film was jatuh ke kolam? translated and Dia narrated mendorongku. by M Media. Lin Momo, hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekati Momo. Nona Lin, kau tidak berpikir aku akan menyakiti seorang anak kan? Katakan padaku, mengapa aku melakukan itu? Bagaimana aku tahu apa yang dipikirkan seorang pembunuh gila dan aku tidak tertarik untuk mencari tahu. Jelaskan pada polisi. Tangkap dia. Bawa dia ke kantor polisi. Ayo pergi. Lepaskan aku. Pergi. Berhenti. Ibu, rekaman keamanan menunjukkan Momo jatuh ke dalam sendirian. Momo, apa yang terjadi? Aku tidak ingat. Seharusnya aku menyelidiki lebih lanjut kesalahanku. Tapi karena kau ada di sana, dan putriku tetap saja tercebur. Ini karena kelalaianmu. Gajimu minggu ini dipotong. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kau dipecat. Seseorang, ambilkan dia baju kering, dan buatkan teh jahe, agar dia tidak masuk angin dan menulari putriku. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Suster Zhang. Ada apa denganku? Kau pingsan di rumah keluarga Lin dan dibawa ke rumah sakit. Apakah keluarga Lin membawaku ke sini? Ambulans membawamu ke sini. Aku, Xiao Xiao. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Laporan uji. Ini kanker perut. Diagnosis awal, ini mungkin karena pola makan dan tidur yang tidak teratur, disebabkan oleh gaya hidup yang tidak teratur. Xiao Xiao, jangan takut. Suster yang ada di sini, Dr. Liu. Xiao Xiao masih sangat muda. Pasti ada jalan kan? Kanker perut berbeda dengan kanker paru-paru. Begitu ditemukan hampir selalu di stadium akhir. Dan perut adalah organ yang sangat spesial, tidak bisa dicangkok. Xiao Xiao, jangan putus asa. Bukankah kau masih punya ibumu? Apa kau ingin bicara dengannya tentang ini? Bu Xiao, kau di mana? Hari ini ulang tahun kakakku. Ramai sekali di rumah. Ibu, jika ibu tahu, aku adalah putri ibu. Akankah ibu mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku? Aku sudah menjelaskan apa yang terjadi hari ini pada ibu. Jangan marah padaku. Kembalilah ya. Aku punya kejutan untukmu. Hei, nah, kangen aku. Apa yang kau lakukan? Muncul tiba-tiba. Kau membuatku takut. Siapa yang kangen padamu? Aku ingin tahu siapa yang baru saja mengirimiku pesan menyuruhku untuk segera kembali. Dan bahwa mereka punya kejutan untukku. Kue datang. Aku memakan kue. Ibu, Oh sayangku, kau dari mana saja? Ibu mencarimu kemana-mana. Hari ini ulang tahun kakakmu. Kita rayakan bersamanya. Ayo tiup lilinnya, oke? baiklah. Tiup lilinnya. Mari berdoa. The Aku film harap was translated ibu mencintaiku. and narrated by M Media. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku sudah melihat informasi kamu. Hari ini ulang tahunmu juga kan? Terima kasih.
Sangat manis. Kupikir setelah ayahku meninggal, tidak ada yang akan mengingat ulang tahunku. Jangan bilang begitu. Kamu harus percaya bahwa meskipun orang tua kita tidak bersama kita, mereka selalu Tidak menyayangi kita, akankah? tentu saja. Maaf, aku harus menerima panggilan ini. Aneh. Bagaimana bisa ada kue lain? Mungkinkah? Zai 11. Hari ini ulang tahunmu. Ibu membelikanmu kue stroberi kesukaanmu. Zai 11. Ibu sangat merindukanmu. Mana ponsel lamaku? Mana ponsel lamaku? Mengapa aku tidak bisa mendengar apapun? Seseorang. Mana ponselnya? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mencurinya? Ponselku? Telepon apa? Pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga. Siapa yang membersihkan kamar hari ini? Ponsel di laciku. Kemana perginya? Xiao yang bertugas bersih-bersih hari ini. Nona, aku tak tahu. Aku selalu mengikuti instruksimu. Aku hanya membersihkan kamar. Aku tak berani menyentuh apapun di kamar. Kau bisa menggeledahku. Lalu di mana? Nyonya jangan khawatir. Apakah mungkin Nyonya salah meletakkannya? Mustahil. Aku selalu menaruhnya di laci. Mungkinkah ada yang mencurinya? Pengurus rumah tangga, coba pikirkan lagi. Selain Xiao Jiang melakukannya, orang lain yang masuk ke kamar ini hari ini. Kurasa tidak. Nora, Anda menginstruksikan bahwa ruangan ini harus dibersihkan setiap hari tetapi tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Ibu, aku lihat Bu Xiao masuk ke sana. Oh ya. Kau lagi. Bukan aku. Oh, bukan kau ya. Baiklah. Lalu katakan padaku, kenapa kau ada di kamar ini barusan? Apa yang coba kau lakukan? Aku. Bagaimana? Kucing menggigit lidahmu? Serahkan ponselnya. Aku akan melepaskanmu kali ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang telepon, dan aku belum pernah berada di ruangan ini. Masih menyangkal. Baiklah, mari kita geledah kalau begitu. Pengurus rumah tangga, bawa 2 orang ke kamarnya, dan geledah seluruhnya. Ponsel itu berisi semua video putriku dan foto-fotonya. Bahkan jika kita harus membalikan tempat ini, kita akan menemukannya hari ini. Baik Nyonya. Kau tidak punya bukti. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau menindas Xiaomiku. Habis kau kali ini. 2 orang. Geledah dia. Mungkin dia menyembunyikan ponselku di badannya. Ini ilegal. Lepaskan aku. Oh. Tunggu. Nora. Kami menemukan ponsel ini di kamar Nona Xiao. Bukankah ini ponsel yang kucari? Bagaimana? Xiao Xiao? Buktinya sudah jelas. Apalagi yang harus kau katakan? Aku tidak mengambilnya. Jadi memang dia pelakunya, pencuri. Bagaimana kau bisa tega menjadi guru dan kau seharusnya menjadi panutan? Sungguh bukan aku. Tolong semuanya percayalah padaku. Lin Momo. Ini kejutan yang kau siapkan untukku. Tutup mulutmu. Kau seorang pelayan, tidak hanya mencuri dari keluarga kami, tapi kau berani Film membentak was putriku. translated Sepertinya hari and ini, aku narrated perlu by memberimu M pelajaran. Media. Seseorang. Kunci dia di gudang? Tidak. Aku tidak akan pergi ke gudang. Disitulah aku kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku. Ibu, masalahnya belum jelas. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Momo,
bilang pada kakakmu. Apa kau benar-benar melihat Nyonya Xiao masuk ke kamar kakak? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku bersumpah. Lalu kapan kau melihatnya? Saat semua orang sedang makan, aku melihat Wu Xiao menyelinap masuk. Yakin? Ya, Tapi Momo, hari ini Nyonya Xiao, setelah selesai mengajarmu, pergi keluar denganku. Dia bersamaku sepanjang waktu. Bagaimana mungkin kau melihat Nyonya Xiao masuk ke kamar kakak? ini. Aku. Momo. Apa yang terjadi? Itu adalah akulah pelakunya. Aku diam-diam menaruh ponsel itu di kamar Wu Xiao. Aku hanya tidak ingin dia menjadi guruku. Aku hanya ingin dia jadi kakakku. Kau bilang kau. Maafkan aku, Bu. Bu membuat kesalahan. Oh kau. Ibu, ini kedua kalinya kau salah menuduh Nyonya Xiao. Apa kau tidak seharusnya minta maaf? Xiao, kamu. Xiao, biar kuantar kau kembali ke kamarmu untuk istirahat. Kita bicarakan sisanya nanti. Bu, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Lin Ye, pergi dan sapa teman-temanmu. Aku akan mengantar Xiao kembali ke kamarnya. Ibu, Pergilah. Pergilah. Teman-temanmu sedang menunggu. baiklah kalau begitu. Kusarankan kau untuk menghentikan pikiran jahatmu. Apa? Kau tak perlu berpura-pura polos di depanku. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Kurasa kau tidak tahu ini tapi Lin Ye kita polos sejak kecil. Baik hati. Dia baik padamu, murni karena kasihan. Ingin membantumu. Kau pikir dengan sedikit pendidikanmu dan sedikit penampilan, kau bisa merayu putraku? Rubah betina sepertimu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Linku. Pertama seorang pembunuh, lalu seorang pencuri, dan sekarang seorang perebut laki orang. Nona Lin, aku ingin bertanya padamu, apa salahku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa yang kau teriakkan? Apa kau ingin para tamu mendengar? Minta maaf. Apa? Ku bilang, minta maaf padaku. Meminta maaf padamu? Ya, aku akui, aku salah menuduhmu sebelumnya. Tapi kau merayu putraku, yang kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihatnya dengan jelas. Untuk apa? Bukan hanya untuk ini. Aku ingin kau, untuk hari ini. Dan untuk semua yang telah kau lakukan. Minta maaf padaku. Xiao, jangan begini. Ibuku tidak bermaksud begitu. Telepon itu sangat penting baginya. Itu punya. Lin Ye, buat apa buang-buang tenaga untuknya? Ngapain repot-repot? Xiao, dengarkan aku. Kau dipecat. Seseorang. Bawa dia keluar dari sini. Kalian semua sama saja. Sama seperti orang itu. Yang kalian lakukan hanyalah mengusirku. Saat kalianlah yang salah. Berantakan sekali. Xiao, tenanglah. Ibuku tidak bermaksud begitu. Atas nama ibuku dan kakakku, aku minta maaf. Aku akan memberikan kompensasi, apapun yang kau inginkan. Aku melihat tagihan medismu. Kau pasti butuh uang. Jadi, selain kompensasi kontrak, aku The bisa film memberimu was tambahan. translated Sejumlah tambahan. and Baiklah. narrated by M. Tidak perlu. Media. Sudah terlambat. Berapapun uangnya. Tak bisa mengembalikan ayahku. Aku tidak menginginkan apapun sekarang. Aku hanya ingin bertanya padamu, Lin Wanyu. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa yang kau bicarakan? Aku tak paham. Apa yang kau bicarakan? Lin Ye, bawa dia pergi dari sini. Bawa dia keluar. Tentu saja kau tidak mengerti. Karena kau tidak pernah benar-benar mendengarkan. Di hatimu hanya ada Lin Mo dan Lin Ye. Tidak tahukah kau? Aku juga. Ibu. Ibu. Guru Xiao, maafkan aku. Ini salahku. Tolong jangan marahi ibuku. Aku. Ada apa dengan Momo? Momo.
Seseorang. Panggil ambulans. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh putriku. Lin Momo dalam kondisi kritis. Jika dia tidak segera dirawat, nyawanya akan terancam. Omong kosong, jangan kutuk putriku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak dirawat sekarang, akan terlambat. Ibu, dengarkan saja Guru Xiao. Dia dulu bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit. Kita harus percaya padanya. Ibu, Baringkan dia. Mau, buka matamu dan lihat ibu. Tolong jangan tinggalkan aku. Mau. Ibu di sini. Aku merasa sangat tidak enak. Jantung Nona Momo sepertinya bermasalah. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ambulansnya sudah sampai. Momo bertahanlah. Kakak akan membawamu ke rumah sakit. Mau. Ibu. Mau. Berdiri. Lepaskan aku. Mau. Kata sandinya adalah ulang tahunku. Ini. Semua fotoku waktu kecil. Apa ini? Lindsay. Hari ini ulang tahunmu yang ke-7. Lihat. Ibu mendekorasi seluruh kamarmu. Warnanya merah muda, warna kesukaanmu. Apa kau suka? Zai 11. Hari ini ulang tahunmu yang ke-8. Lihat. Ibu membelikanmu banyak sekali hadiah. Apa kau baik-baik saja di sana? Sudahkah kau menemukan rumah baru? Zai 11. Hari ini ulang tahunmu yang ke-12. Ibu mengadopsi seorang adik perempuan. Namanya Momo. Ibu merasa kau telah kembali. Ibu minta maaf Zai 11. Zai 11. Hari ini ulang tahunmu. The Ibu film was membelikanmu translated kue and stroberi kesukaanmu. narrated by M Media. Zai 11. Ibu sangat merindukanmu. Ibu. 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 Ibu, aku 11. Ibu. 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 Ibu, tunggu aku. Kenapa kita berhenti? Melaporkan kondisi jalan. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi direktur. Momo akan baik-baik saja. Rute 3 aman, kita bisa lewat situ.
Baiklah. Ibu. Xiao Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau kenal keluarga Lin? Ya, saya guru les Momo. Bagaimana keadaannya? Dia punya penyakit jantung langka. Langka. Apakah sulit diobati? Saat ini, secara internasional, belum ada rencana pengobatan yang pasti. Hanya transplantasi jantung yang bisa dilakukan. Kami hanya belum menemukan donor yang cocok. Apakah serius? Oh ya. Apa kata ibumu tentang penyakitmu? Masalah ini. Sang Ji, bel stasiun perawat berbunyi. Pergi dan periksa. Benarkah? Kalau begitu aku akan mengurusnya. Kau harus jaga dirimu baik-baik. Baiklah, aku tahu. Ibu. Ibu. Putriku. Ibu, kau belum tidur atau makan. Dalam sehari semalam, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Aku tidak lapar. Direktur Chu akan Film was segera datang. translated Tanyakan and situasinya. narrated by M Media. Baiklah. Apa yang kau lakukan di sini? Kau salah menuduhku 2 kali kemarin. Bukankah aku harus datang untuk meminta maaf? Minum teh dingin saat perut kosong. Tidak cukup orang sakit di keluarga. Kau. Minum ini, bubur panas yang baru dibuat. Tidak beracun. Nona Lin. Bahkan jika kau tidak peduli dengan kesehatanmu sendiri, pikirkan tentang putrimu. Obatnya sudah datang. Harum kan? Ibu, ini obat. Kenapa baunya lebih enak daripada bubur beras ketan? Ini spesial. Bubur penyembuh penuh cinta buatan ibu untuk Siksi. Ada bahan rahasia ibu di dalamnya. Menyejukkan panas dan api, menutrisi paru-paru dan menghentikan batuk. Sempurna untuk Siksi kita yang benci minum obat. Ayo, cobalah. Enak kan? Enak sekali. Hahaha. Bagaimana kau tahu cara membuat bubur ini? Ayahku mengajariku. Dia bilang bubur ini resep yang dikembangkan ibu sendiri. Di mana ibumu sekarang? Ibuku dan ayahku bercerai saat aku masih kecil. Ayahku membesarkanku. Pria itu sudah lama di penjara karena kekerasan dalam rumah tangga. Dikirim ke penjara oleh ayah. Dia bukan Zai Zeiku. Apa yang kupikirkan? Zai 11 sudah lama pergi. Ibu, kakek sudah kembali. Nah. Lin Ye menelepon dan bilang sesuatu terjadi pada Momo. Bagaimana keadaan Momo sekarang? Tidak bagus. Jangan khawatir, ayah di sini. Aku pasti akan menemukan dokter terbaik untuk menyembuhkan Momo. Lin Yi, jaga ibumu. Aku mau keluar sebentar. Ngapain kau di sini? Apakah Xiao Yongqiang mengirim Anda lagi? Penyakit apa yang kau derita kali ini? Kanker otak atau leukemia? Ayahku dia sudah. Tak bisa memeras uang sendiri. Jadi dia mengirimmu. Dia benar-benar memperlakukanmu seperti sapi perah. Kau kembali dan bilang padanya. Dia tak akan pernah dapat sepeser pun dariku seumur hidupnya.
Cil, Ayahku dia sudah meninggal. apa? Xiao Yongqiang mati? Benarkah? Mungkinkah pura-pura mati? Mencoba menipu biaya pemakaman? Cukup. Tolong punya sedikit sopan santun. Tuan Li, Gadis kecil. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Aku ini masih tetuamu. tetua. Tetua macam apa kau? Kakek. Aku jelas cucumu. Kenapa kakek tak mengizinkanku bertemu ibuku? Kenapa? Karena kau pembawa sial. Kau membawa sial untuk Ayan dan ibumu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu tinggal di keluarga Linku dan menyakiti putriku. Bohong. Kau adalah darah daging yang susah payah dikandung dan dilahirkan putriku selama 10 bulan dan dilahirkannya. Aku juga tidak mau memperlakukanmu seperti ini. Tapi kau lahir di hari paling ini. Dan kau perempuan. Omong kosong. The film was Hanya karena translated alasan tak and berdasar ini, narrated kakek by meninggalkanku di M-Media. hutan belantara. Membiarkanku mati. Dan memberitahu ibuku bahwa aku sudah mati. Lebih baik percaya itu benar daripada percaya itu salah. Kalau memang tak berdasar. Lalu bagaimana Xiao Yongqiang bisa mati? Intinya, jauhi putriku. Hidupnya tidak mudah. Dia salah pilih suami saat masih muda. Hampir mati di tangan ayahmu. Kemudian, karena kematianmu, dia mengalami depresi. 2 tahun terakhir ini, dia akhirnya mengalami beberapa hari yang baik. Tapi kemudian hal seperti ini terjadi padamu. Jika kau benar-benar mencintainya, maka jangan membuatnya lebih susah lagi. Aku hanya ingin bertemu ibuku. Bagaimana aku bisa merepotkan? Ini 5 juta. Ambil uang ini dan berikan kepada Xiao Yongqiang. Belilah lahan pemakaman dengan feng shui yang bagus. Itu yang ada di Nansha. Lebih dari 500.000 per meter persegi. Hao, dia mungkin tidak pernah memimpikannya. Semasa hidupnya. Saat dia meninggal, dia akan tinggal di tanah semahal itu. Kau bisa menggunakan sisa uangnya untuk hal lain. Hei kau, apa yang kau lakukan? Kurang. Apa tanda tanya? Ku bilang kurang. Uang ini tak bisa mengembalikan ayahku. Gila. Untunglah. Kita tidak menahan pembawa sial sepertimu. Bintang terkutuk. Bintang terkutuk. Seandainya aku, bintang terkutuk itu. Agar aku bisa menyeretmu bersamaku. Dikubur bersama ayahku. Kau, Apa yang kau bicarakan? Tak tahu malu. apa yang kau lakukan di sini? Jetiko Putri Zhao Wongqiang. Tak heran, ketika aku bertanya tentang orang tuamu, kau sangat mengelak. Aku tadinya berpikir, aku telah berbuat salah padamu, dan ingin menebusnya. Aku tak menyangka kau begitu kejam. Pantas saja, ayahku bilang, kalau keluarga Xiao terus datang memeras uang, aku tidak percaya saat itu. Hari ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Katakan padaku, apa kau sengaja menyusupkah keluarga Lin kami untuk membalaskan dendamnya? Bunuh. Zhao Yongqiang adalah seorang pembunuh. Tidak. Ayahku bukan pembunuh. Bukan seperti yang kau pikirkan. Jika bukan karena dia, Zixi pasti sudah mati. Kau, Berhenti. Xiao Xiao, Hentikan. lepaskan aku. Lepaskan dia. Aku akan membalaskan dendam putriku. Tenang. Bagaimana bisa begini? Kok bisa begini? Bawa dia kembali ke bangsal. The Siapkan film obat was penenang. Putrimu. translated and narrated by Tidak mati. M-Media. Apa katamu? Putrimu. Tidak mati. Bawa dia kembali ke bangsal. Ibu. Xiao Xiao ada apa?
Bagaimana perasaanmu? Apa perutmu masih sakit? Jauh lebih baik. Terima kasih, Suster Zhang. Kondisimu memburuk jauh lebih cepat dari yang kukira. Sel kanker di perutmu telah menyebar ke seluruh tubuhmu. Bahkan jika kau menjalani operasi reseksi lambung sekarang, efeknya akan sangat terbatas. Apa kata ibumu? Ibuku belum tahu. Apa? Penyakitmu parah sekali. Dan dia bahkan tidak tahu. Bagaimana dia bisa menjadi seorang ibu? Orang ini sungguh tidak bertanggung jawab. Suster Zhang. Aku merahasiakannya darinya. Kau benar-benar. Xiao Xiao, kau tidak bisa keras kepala lagi. Dalam kondisimu saat ini, kau harus segera memulai perawatan. Terima kasih. Aku tahu kau peduli padaku. Tapi, aku tak mau menghabiskan sisa waktuku di ranjang rumah sakit. Gadis bodoh. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menurutimu. Dan hidup sehat bahagia. Perjanjian donasi organ. Aku tahu ayah mungkin kasihan padaku. Dan mungkin menyalahkanku. Tapi, aku sudah memutuskan. Ayah pasti mendukungku, kan? Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku sangat iri padamu. Meskipun kau sakit, banyak orang peduli padamu. Gadis kecil. Meskipun kau membuatku kehilangan pekerjaanku. Cukup menyedihkan. Kau harus menanggung rasa sakit seperti itu di usia yang begitu muda. Benar-benar menyedihkan. Lihat. Kubawakan labu keberuntungan untukmu. Katanya bawa ini. Ini akan melindungimu. Sebenarnya aku tidak percaya hal-hal ini. Tapi kali ini, kurasa bosku tidak berbohong padaku. Jangan sentuh putriku. Dendam apapun yang kau miliki limpahkan padaku. Jangan sakiti putriku. Aku tak ingin menyakiti putrimu. Aku hanya datang berkunjung. Kau dan Momo, aku datang untuk memberikan ini padamu. Antara kau dan aku, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku yakin kau melihat putriku menderita dan merasa sangat puas, kan? Pantas saja ibumu meninggalkanmu. Kau sama seperti Zhao Yongqiang, sama-sama terlahir jahat. Sayang kecil dengan ibu yang melahirkan tapi tidak membesarkannya. Ya, aku memang anak haram. Aku punya ibu yang melahirkanku, tapi tidak membesarkanku. Percaya atau tidak, aku hanya datang untuk melihat Momo. Aku tidak pernah menyakitinya. Ci, sudah selesai melihat? Keluar setelah selesai. Kau yang membawa labu ini, kan? Bawa serta. Labu pecah. Putriku tidak menginginkannya. Aku peringatkan kau. Jangan muncul di hadapanku lagi. Setiap gerakanmu membuatku merasa sangat jijik. Keluar. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Hati-hati. Lin Yi. Kau ada Film waktu was sebentar. translated Ada apa? And narrated by M Media. Ini untukmu. Apa ini? Perjanjian donasi organ. Lagi pula Lin Mo dan aku adalah guru dan murid. Anggap saja sebagai hadiah. Kelulusan untuknya. Maafkan aku atas apa yang telah kau telah sangat menderita akhir-akhir ini. Atas nama ibuku dan Momo, aku minta maaf padamu. Percayalah. Aku selalu tahu kau orang yang baik. Pertama kali aku melihatmu, kau mengingatkanku pada saudara kembarku, Anne. Aku bahkan tidak ingat seperti apa rupanya, tapi aku hanya merasa bahwa jika dia masih hidup, dia akan terlihat sepertimu. Seharusnya kau begini. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu kakak? Tentu, Kak, bolehkah aku bertanya padamu? tentu saja. Jika adik kandungmu dan Linmo berdiri di depanmu, tapi kau hanya bisa memilih satu, siapa yang akan kau pilih? Kenapa kau menanyakan pertanyaan Anne? Aku hanya ingin tahu jawabannya. Katakan padaku, baiklah. Kurasa aku akan memilih Momo. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun ini, baik senang maupun sedih, orang di sisiku selalu Momo. Sedangkan dia. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Foto masa kecil. Aku bahkan lupa wajahnya. Ada apa? Apa kau merasa kurang sehat? Tidak.
Mungkin anginnya terlalu kencang. Pasti ada yang masuk ke mataku. Aku harus minum obat. Aku harus kembali ke bangsal. Aku akan mengantarmu. Tak perlu. Tasmu. R. Ini. Liontin tiup matahari dan bulan. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ibu ingin memberimu sebuah hadiah. Di mana matahari? Itu melambangkan kakak laki-laki. Bulan melambangkan adik perempuan. Ibu berharap matahari selalu bisa melindungi bulan. Dan bulan bisa selalu bersama matahari. Baiklah, Jangan khawatir, Bu. Aku akan selalu melindungi adik perempuanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Dia Jingxi. Tidak mungkin. Bukankah sudah 11-11? Mungkinkah? Halo, aku butuh tes DNA. Cepat. Perjanjian donasi organ. Ini yang kau inginkan, laporan tes DNA. Terima kasih. Benar-benar 11-11. apa yang terjadi padaku? Kau pingsan. Dokter bilang kau sakit parah. Kau tidak boleh berkeliaran lagi. Dokter Liu membuat keributan. Xiao Xiao. Tentang penyakitmu. Dokter Liu menceritakan semuanya padaku. Xiao Xiao, apa kau ingin ibu tahu siapa dirimu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku tahu. Kejam mengatakan ini sekarang. Tapi ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Ibu mengira kau sudah mati. Dia kesakitan dan menyalahkan dirinya sendiri selama 5 tahun. Dia menyayat pergelangan tangannya melompat dari gedung. Untungnya kakak menyelamatkannya setiap kali, sampai dia mengadopsi Momo. Dia perlahan membaik. Tapi setiap tahun di hari ulang tahun kita, dia cenderung kambuh. Dia. Xiao Xiao. Apa kau mengerti maksudku? Kau istirahatlah. Aku akan keluar sebentar. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau bersamanya lagi? Aku tidak akan mengizinkan kalian bersama. Ibu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Xiao Xiao menderita kanker perut, stadium akhir. Jadi, dia sekarat kan? Dia pantas mendapatkannya. Ibu, kau tidak boleh mengatakan itu tentang Xiao Xiao. Apa yang ada di tanganmu? Dia memberikannya padaku. Coba kulihat. Perjanjian donasi organ. Apakah ini asli? Xiao Xiao benar-benar bersedia mendonorkan hatinya untuk Momo. Halo pengurus rumah, cepat beli beberapa tonik. Ya, yang paling mahal, yang terbaik. Hahaha. Hebat-hebat. Momo terselamatkan, adikmu terselamatkan. Xiao. Aku dengar kau sakit. Aku datang untuk melihatmu. Cairan oral buksi. Aku salah sebelumnya. Aku salah menuduhmu. Aku minta maaf. Bisakah kau memaafkanku? Kau sudah tahu. Lin Ye menceritakan semuanya padaku. Aku tak pernah menyangka. Kau bersedia memberikan hatimu untuk Momo kami. Kau benar-benar anak yang baik. Aku salah menilai dirimu sebelumnya. Oh begitu ya? Oh iya. Sebagai penerima, aku sudah menandatangani dokumen sekolah. Kau lihat. Xiao, tentang urusanmu setelah kau tiada. Kau tak perlu khawatir. Aku sudah mengirim seseorang ke Changnan untuk membeli 2 petak makam terbaik. Pemandangan di sana sangat indah, sangat damai. Kita akan membawa ayahmu juga, agar kau tak kesepian. Oh benar, apakah kau punya kerabat lain di dunia ini? Kita bisa memberi mereka uang. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Xiao, kau akan menyelamatkan Momo kita. Kan? Aku tahu kau membenciku. The Aku film was telah translated melakukan and banyak hal buruk narrated by padamu M akhir-akhir Media. ini. Seharusnya aku tidak menuduhmu secara keliru, dan aku tentu saja tidak seharusnya memukul dan memarahimu. Katakan padaku,
Apa yang harus kulakukan agar kau bahagia? Senang. Kau ingin membuatku senang. Aku akan berlutut di hadapanmu. Jangan lakukan itu. Bangun. Bangun. Pukul aku. Jika itu akan membuatmu bahagia, maka pukul aku dengan keras. Tidak. Pukul aku. Asal kau bahagia. Tolong jangan lakukan ini. Aku tahu kau pasti sangat sedih sekarang. Tapi kau punya penyakit parah. Ini tak terobati. Kau begitu baik. Kau pasti tak akan tega melihat Momo kita menderita. Kan? Anggap saja sebagai mengumpulkan karma baik. Tolong selamatkan Momo kami. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku akan bersujud padamu. Jangan lakukan ini. Apa kau tahu? Yang kau pedulikan hanyalah menyelamatkan Momo. Pernahkah kau berpikir bahwa aku juga takut mati? Aku juga tidak ingin mati. Zai 11. Bagaimana kau mendapatkan liontin jok ini? Kau siksiku. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, aku juga merindukanmu. Kau masih kecil. Kemana saja kau? Biarkan ibu merasakanmu. Apakah demammu sudah turun? Jangan takut. Kakek sudah menangkap ayahmu. Tak akan ada lagi yang memukul kita. Ada apa, Bu? Tidak. Ayah bilang Zai 11 sudah mati. Zhao Yongqiang lah yang membunuh Zai 11. Kamu adalah putri Zhao Yongqiang. Katakan padaku, di mana Zhao Yongqiang? Di mana Zhao Yongqiang? Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Aku akan mencari Zhao Yongqiang. Buat dia mengembalikan Zai 11 padaku, Ibu. Selama bertahun-tahun, apakah begitu caramu melewatinya? Jadi, yang kubawa untukmu hanyalah rasa sakit. Jika aku tidak pernah ada, apakah kau akan lebih bahagia sekarang? Ikutlah dengan ibu. Tunggu aku. Hahaha. Ibu. Ibu. Bangun. Ibu, ini Lin Ye. Lihat aku, Ibu. Ibu bangun. Ibu, kau sudah bangun. 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 Ibu, apa kau baik-baik saja? Lin Ye, Ibu, ini aku. kuberitahu kau untuk menjaga adikmu. Bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi? Apa yang terjadi padanya? Penyakit ibuku kambuh lagi. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak melindungi Zixi. Ibu. Lepaskan aku. Cepat, bawa dia pergi. Aku harus menemukan Zai 11. Dokter, bagaimana keadaan Momo? Perjanjiannya sudah kutandatangani. Apakah dia harus mati agar jantungnya menjadi milik Momo? Dokter Lin katakan padaku. Kapan dia akan mati? Nona Lin, tolong tenang. Bawa dia pergi cepat. Lepaskan. Aku harus menemukan Zai 11. Xiao Xiao, kumohon. Tolong mati saja. Momo terlalu sakit. Dia tak bisa menunggu. Aku sudah kehilangan satu putri. Aku tak bisa kehilangan yang lain. Kumohon. Aku akan jati sapi atau kudamu di kehidupan selanjutnya. Aku akan membalasmu, baiklah. Kumohon. Xiao Film Xiao, was translated selamatkan and Momo. narrated Selamatkan by Momo. M Media. Sudah kubilang. Perjanjian donasi organ ini tidak bisa ditandatangani dengan nama asli. Kau tidak mau mendengarkan. Egois bukan? Niat egois, meskipun aku tak bisa mengakui ibuku. Aku masih ingin dia mengingatku selamanya. Egois, kau benar. Keluarga Lin ini benar-benar egois. Dengarkan dia, apa itu manusia? Menanyakan kapan kau akan mati. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya membelamu. Kau telah berkorban begitu besar untuk menyelamatkan putrinya. Dan dia seperti ini?
Lihat apa yang dia bawa. Orang ini keterlaluan. Dia jelas memanfaatkanmu sebagai wadah organ putrinya. Kalau kau tanya aku, orang seperti ini tidak pantas diselamatkan. Xiao Xiao, jangan menyerah. Ayo pikirkan cara lain. Mungkin. Suster Zhang, bisakah kau bicara dengan Dr. Liu? Aku ingin pulang malam ini. Pulang? Apa kau gila? Dalam kondisimu, kau tidak akan pergi kemanapun. Besok adalah hari ke-7 sejak kematian ayahku. Baiklah. Posisi ayahku Xiao Yongqiang. Ayah, hari ini hari ke-7-mu. Mereka bilang daring bahwa orang-orang terkasih yang hilang akan kembali hari ini untuk mengunjungi kerabat terdekat mereka. Mulai sekarang, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Benar-benar terpisah oleh hidup dan mati. Ayah, kau tahu, aku tidak percaya hal-hal ini sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku sendiri pernah sakit. Tapi sekarang aku semakin mempercayainya. Ayah, apa kau sudah kembali? Hahaha, kau tidak The perlu film was mencemaskanku. translated and narrated by M Media. Aku baik-baik saja sekarang. Kakek dan ibu mengetahui bahwa aku memberikan hatiku untuk Momo, sangat berterima kasih padaku. Mereka berdua sangat baik padaku. Oh, dan kakakku. Dia baru saja kemarin bahkan membelikan aku gaun untuk pesta kelulusanku. Hancurkan untukku. Tidak, tidak. Berhenti, berhenti, berhenti. Apa yang kau lakukan? Sudah kukatakan berkali-kali. Jauhi putriku. Kau tidak hanya tidak mendengarkan, tapi kau malah memperburuk keadaan. Bermain dengan nyawa cucuku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Berpura-pura polos lagi ya. Ayah? Ayah? Kenapa kau melakukan ini? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Mendonorkan hati. Memberi putriku secercah harapan. Hanya untuk mendorongnya ke jurang pada akhirnya. Apa kau tahu bahwa melakukan ini akan membunuhnya? Aku tidak. Akulah yang meninggalkanmu. Atau kebencian yang kau miliki, arahkan padaku. Aku tidak. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jauhi keluarga Lin. Berhentilah merencanakan sesuatu yang buruk terhadap keluarga Lin. Kalau tidak, Tidak, tidak. Tidak. kalau tidak, lain kali bukan. Barang rongsokan ini yang kuhancurkan. Aku akan menemukan seseorang untuk menggali kuburannya, menggiling tulangnya menjadi debu, dan memastikan dia tidak beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Ayo pergi. Xiao, kau mau kemana? Lepaskan aku. Aku akan menemui Ling Sun Hui. Xiao, jangan lakukan hal bodoh. Bodoh? Apa yang telah kulakukan yang bodoh? Ling Sun Hui,
Hanya berdiri dan melihat ayahku mati. Ini hanya aku yang memberinya balasan yang setimpal. Apa? Aku bahkan belum melakukan apapun pada kakakmu, dan kau sudah gugup. Seperti dugaanku, dalam hatimu, kaulah keluarga sesungguhnya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kau adikku. Jangan panggil aku kakak. Kakakmu sudah lama meninggal. 15 tahun yang lalu. Di malam hujan itu. Tidakkah kau mengerti? Dari saat kita berpegangan tangan dan keluar dari rumah itu, kita sudah berada di jalan yang berbeda. Hahaha. Kau adalah tuan muda kesayangan keluarga Lin. Dan aku, ayah kandungku, membusuk di penjara. Dan ibu kandungku berharap aku mati. Dan satu-satunya ayah yang mencintaiku. Karena The film kakakmu was tersayang, translated and narrated aku by tak sempat M Media. menemuinya. Untuk terakhir kalinya. Aku tidak menginginkan apapun sekarang. Aku hanya ingin hidup sehat. Tetapi itu pun menjadi kemewahan. Semua upayaku sia-sia belaka. Jika memang begitu, untuk apa aku dilahirkan? Hanya untuk merasakan semua rasa sakit ini. Tuhan, mengapa kau begitu tidak adil padaku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Sakit. Ayah, ayah, selamatkan aku. Suster, ada apa dengannya? Kenapa dia kesakitan sekali? Sel kanker pasien telah menyebar ke tulangnya. Pasien akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tanpa intervensi, frekuensi rasa sakit akan meningkat. Dan rasa sakitnya akan semakin parah. Kalau begitu cepatlah bantu dia. Maaf, aku tidak bisa membantunya. Tidak ada yang bisa membantunya. Dia hanya harus menahannya. Bagus sekali. Akhirnya kita menemukan donor untuk Momo. Liontin Jok ini benar-benar ajaib. Ibu, dari mana kau mendapatkan liontin ini? Xiao Xiao memberikannya padaku. Dia bilang liontin ini bisa mengabulkan permintaan. Sepertinya bahannya sama dengan punyamu. Anak ini benar-benar baik. Aku salah menilainya sebelumnya. Kau mau kemana? Aku ada urusan mendesak. Angkat teleponnya Xiao Xiao. Xiao Xiao. Ini rumah sakit rakyat ketiga. Bolehkah saya tahu apa hubungan Anda dengan Xiao Xiao Xiao? Saya kakaknya. Bagaimana keadaannya? Dia sedang berjuang untuk hidup. Sepertinya menunggu seseorang. Tolong segera datang. Baiklah, baiklah. Terima kasih, dokter. Ibu, Lin Ye, bukankah kau sedang menjalankan tugas? Aku sudah selesai. ibu. Tolong ikut aku The sekarang. film was Kemana? translated and narrated Bisakah by ibu M Media. menemaniku di perjalanan terakhirku, Bu? Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Ayo pergi. Ini tidak bisa dibiarkan. Dokter baru saja menelpon. Mereka bilang pendonor organ Momo sedang sekarat. Mereka siap memberitahu kita untuk operasi kapan saja. Ibu, kakek akan tetap di sini. Ikut aku. Akan terlambat jika kita menunggu lebih lama lagi. Ada apa? Ini, Xiao Xiao. Dia sekarat. Napasnya tinggal sedikit lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia baik-baik saja pagi ini? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Dia bertahan untuk melihatmu untuk terakhir kalinya. Hanya untuk melihatmu. Aku. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Tapi, jika aku pergi sekarang, bagaimana dengan Momo? Tidak, aku tidak bisa pergi. Ibu harus pergi. Karena Xiao Xiao. Lin Yi, Ayah, putriku. Kau tetap di sini bersama Momo. Aku dan Lin Ye perlu bicara. baiklah. Lin Yi, kau telah mengecewakanku. Sudah kubilang,
bahwa ibumu tidak boleh tahu tentang ini. Jika aku tidak menghentikanmu, apakah kau akan memberitahunya? Kakek. Xiao Xiao sudah melewatkan saat-saat terakhir ayah angkatnya karenamu. Apa kau benar-benar ingin dia meninggal tanpa melihat ibu kandungnya untuk terakhir kalinya? Terakhir kalinya kau melakukan ini. Tidak adil untuk adikmu. Tutup mulutmu. Dia bukan adikmu. Tidak pernah, dan tidak akan pernah. Dia cucuku darah daging Lin Shenghui sendiri. Apa urusanku dengan hidup atau matinya dia? Tidak mungkin. Aku harus memberitahu ibu. Anak tak tahu diuntung. Kau mencoba membunuh ibumu sendiri? Bahkan jika ibu tidak tahu, Xiao Xiao adalah Lin 11. Setidaknya, biarkan mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Ciut. Terlambat. Apa maksudnya itu? Aku menyuruh seseorang untuk memeriksanya. Identitas donor anonim itu. Tak pernah menduga. Ternyata gadis Xiao Xiao itu. Hup. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Tahu dia takkan berhasil. Jadi dia mendonorkan jantungnya untuk cucu perempuanku. Apa? Kondisi Momo tak bisa menunggu sedetik pun. Aku sudah membuat persiapan sebelumnya. Jika tak ada yang salah, Xiao Xiao sudah mati. Kakek. Kau membunuhnya. Ini melanggar hukum. Aku tak peduli. Momo adalah nyawa ibumu. Demi kebahagiaan putriku, aku akan melakukan apa saja. Kau benar-benar berpikir, ini akan membuat ibu bahagia. Rahasia tidak akan tetap terkubur. Sudahkah kau pikirkan, apa yang akan terjadi jika ibu mengetahuinya suatu hari nanti? Bagaimana dia akan menerimanya? Akankah dia mampu menanggungnya? Aku janji, selama kau tak mengatakan apa-apa, semua ini akan pergi bersama. Kematian Xiao Xiao terkubur dalam liang lahat. Kau salah. Kakek. Kau benar-benar salah. Kau, Winnie. Ayah, apa yang barusan kau katakan? Apakah itu benar? Kau dengar. Aku tidak pernah menyangka. Pendonor organ Mumu adalah Xiao Xiao. Kau bicara tentang itu? Apalagi, Apa-apa? Tidak ada apa-apa. aku tidak pernah menyangka. Pada akhirnya anak inilah yang menyelamatkan Mumu. Aku sangat berprasangka buruk padanya. Memikirkannya saja, aku sangat menyesal. Oh putriku sayang, kau terlalu banyak berpikir. Semua ini tak ada yang perlu disesali. Xiao Xiao dia menjalani hidup yang sulit. Dia memberikan hatinya kepada Momo. Itu perbuatan baik. Semoga dia memiliki kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Ayah, apapun yang terjadi, Xiao Xiao adalah penyelamat keluarga kita. Ini, Apa kau sudah menyelidikinya? Dia di dunia ini. Bukankah dia punya kerabat lain? Sepertinya dia pernah bilang padaku. Dia masih punya ibu. Bagaimana kalau kita tunggu sampai operasi Mumu selesai? Kita bisa pergi dan menemui ibunya. Beri dia sejumlah uang. Anggap saja sebagai kompensasi atas rasa sakit kehilangan putrinya. Benar, kita juga harus menggunakan namanya untuk mendirikan yayasan amal. putri yang baik sekali dengan ayah di sini. Hal-hal ini, kau tak perlu khawatir tentang mereka. Pendonor pasien mengalami mati otak. Apa? Donor mati otak? Baiklah. Aku mengerti. Aku paham. Apa kata dokter? Ayah, Dokter bilang kita harus bersiap-siap. The Sebentar film was lagi Momo bisa translated and menjalani narrated by transplantasi jantung. Media. bagus sekali. Hebat. Mumu akan selamat. Zixi. Mumu jangan takut. Ibu di sini bersamamu. Nah, jangan terlalu khawatir. Serahkan saja pada dokter. Selama operasi, Tunggu sebentar.
Ini liontin giok yang kupakai sejak kecil. Jimat ini bisa memberkahimu agar keinginanmu terkabul. Kalau tidak keberatan, ambillah. Bahan ini sangat mirip dengan dua liontin giok yang kubeli lebih dari 10 tahun yang lalu. Satunya liontin bulan. Kuberikan kepada putraku dan putriku. Kuharap mereka bisa seperti matahari dan bulan di langit. Selalu bersama. Dan selalu di sisiku. Mereka selalu ada di sisimu. Walau terkadang, beberapa hal berubah di luar. Kau mungkin tak mengenalinya. Tapi, hati mereka akan selalu sama. Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Putriku, dengarkan aku. Kau selalu tahu. Xiao Xiao adalah Zai Zai. Gadis ini, pembawa sial. Membawa kesialan bagi Ayan dan ibunya. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ayah. Dia adalah putri yang kukandung selama 10 bulan. Putri yang rela kutukar dengan nyawaku. Putriku. Pembawa sial. Membawa kesialan bagi ayah dan ibunya. Apa kau pikir aku akan pedulikan semua ini? Kau tak peduli. Tapi aku peduli. Kau juga harta ayah yang berharga. Putriku. Aku sudah sering melihat wanita seperti ini. Lahir rendah dan tak punya motivasi. Selalu bermimpi suatu hari nanti bisa naik ke tuan muda kaya. Burung pegar yang berubah menjadi burung phoenix dalam semalam. Mau adalah putri satu-satunya milik Lin Wanoko. Aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya dengan cara apapun. Jika ada waktu berikutnya, pergi dari sini. Apa yang telah kulakukan padamu? Zai 11. Putriku. Permisi. Tidak, kami harus membawa gadis muda ini ke kamar mayat. Tidak, putriku. Biarkan saja. Apa kau ingin Zixi tidak tenang setelah mati? Zai 11. Ayah. Aku benci kau. Benci aku jika kau mau. Abaikan aku jika kau harus. Tapi ingat ini, kau masih punya Momo. Percayalah padaku, semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Siapa keluarga Lin Momo? Kita pasti mengalami penolakan yang parah. Kami sangat menyesal. Kami sudah melakukan yang terbaik. Hahaha. Nah, putriku, The film Jangan was takutkan ayah. translated and narrated by Hahaha. N Media. kau harus menenangkan diri. Kau masih punya Linye. Hahaha. Di mana Tuan Muda? Tuan Muda, kemana Tuan Muda pergi? Hahaha. Di mana Linye? Halo, Linye, di mana kau? Sesuatu terjadi pada Momo. apa? Sesuatu terjadi pada Momo. Halo. Kecelakaan mobil. Bahaya. Putriku. Putriku. Aku salah. Seharusnya aku tidak lancang. Hanya kau yang bisa kembali. Tukar hidupku. Tukar hidupku, aku akan melakukan apa saja. Putriku, maafkan aku. Aku salah. Aku pendosa. Aku pantas masuk neraka. Xiao Xiao.
Aku. Maafkan aku.